Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Sari dari Prodi Perbankan Syariah Unit 1 Semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan yang berjudul Pemerintah sebagai Ibu Segala Pasar dan Pemerintah sebagai Penabung Besar. Selanjutnya ada pengertian pasar dan pemerintah. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep tradisional, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual atau supply dan pembeli sebagai demand, sehingga menimbulkan transaksi. Selanjutnya, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Selanjutnya, barang dan pasar. Yang pertama ada private goods. Private goods adalah barang yang dapat diproduksi atau ditawarkan secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. Yang kedua ada public goods. Public goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi atau ditawarkan secara lebih efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga penawarnya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua ada distribusi. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang terampil dan ada yang tidak terampil, sehingga secara alamiah terjadi kesenjangan. Untuk diperlukan distribusi atau equity agar kesenjangan ini dapat diperkecil. Yang ketiga ada transfer tunai barang dan jasa. Dalam melakukan bantuan secara tunai, hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan atau transfer uang. Selanjutnya yang ketiga itu ada kegagalan pemerintah. Kita telah mengetahui bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan public goods secara efisien. Oleh karena itu, public goods harus disediakan oleh pemerintah. Dalam memproduksi public goods, pemerintah juga dapat menemui kegagalan. Selanjutnya ada kebijakan dan instrumen fiskal pemerintah Islam. Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan. Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal dan memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada anggaran pendapatan pemerintah. Dalam struktur anggaran pendapatan negara atau APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna untuk menjalankan pemerintah. Di antaranya yaitu melakukan bisnis, pajak, dan meminjam uang. Selanjutnya, anggaran pendapatan pemerintah Islam. Sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW adalah terbatas pada zakat semata, karena zakat sendiri baru diperkenalkan pada tahun ke-8 Hijriah. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri dari kharaj, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lainnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga